Dan setelah penemuan itu, warga pun berbondong-bondong langsung menyorotkan senter ke arah atas pohon-pohon aren dan menemukan Shinchan di sana sambil memakai kaos kuning, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita horor tentang beberapa pengalaman orang-orang yang sudah hilang dan diduga mereka ini sudah dihilangkan oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk gaib selama beberapa waktu. Gak heran kan kalau di Indonesia banyak orang yang sering menghubungkan insiden ini dengan keberadaan makhluk gaib yang tak kasat mata. Karena memang ada penjelasan yang tidak logis yang berasal dari insiden-insiden ini, Wan. Nah, sekarang siapa-siapa aja sih orang-orang yang sempat mendapatkan pengalaman dihilangkan oleh makhluk gaib? Check it out! Yang pertama, Mas Ehsan dari Hutan Bambu Magelang, Wak. Mungkin kalian juga udah pernah tahu tuh ya, ada video seorang ibu asal Magelang yang memanggil-manggil anaknya yang hilang di pohon bambu, yang juga sempat menjadi viral kan kemarin. Nah, video itu, Wak, diunggah di sejumlah akun, diantaranya akun Instagram dari @magelang_seraya sendiri pada tanggal 20 Agustus tahun 2020 lalu. Kalian boleh lihat videonya di YouTube, banyak banget. Dan dalam video itu terlihat warga dan tim SAR sedang mencari seorang pria hilang bernama Ehsan di hutan bambu sekitar sungai, Wak. Dan insiden ini sendiri terjadi di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Dan di video itu juga terlihat ada seorang ibu yang mengenakan hijab merah Fanta memanggil-manggil nama anaknya yang hilang sembari melambai-lambaikan tangannya ke arah pohon bambu, Wak. San, Rene San, kesini San. Ya aku udah kayak lo, ditutup kayak lo. Ya aku lihat itu loh, ditutup loh itu, kata maknya. Karena cuma maknya doang yang ngeliat, Wak. Teriak terus maknya, hampir mau habis suaranya. Tapi nih anehnya warga dan tim SAR yang ikut mencari anak itu pada saat itu tidak melihat posisi Ehsan sama sekali, Wak, di bambu yang ditunjuk-tunjuk mamanya tadi. Dan ibu korban ini tetap menjelaskan sambil menunjuk posisi anaknya yang berada di atas pohon bambu kepada sejumlah warga. Keluarga Ehsan yang melihat dan mendengar yang berada di sana pun ikut menangis histeris juga, Wak. Dan dari video itu diketahui bahwa ada seorang pria yang bernama Ehsan yang berusia 30 tahun dikabarkan hilang nih. Usai dia ini mandi di sebuah sungai Grogol Yudan, Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 19 Agustusnya. Nah, pada saat itu Ehsan ini mandi sekitar siang menjelang sore, tapi sampai sore dia ini nggak balik-balik. Dan waktu dicari disusulkan di tempat pemandian itu, yang ditemukan hanya handuk dan peralatan mandi yang tertinggal, Wak, di sana. Kronologi hilangnya Ehsan pada saat itu di tanggal 19 Agustus, di pagi itu dia bilang nih sama keluarganya kalau dia mau mandi di sungai tersebut. Tapi sekitar siang nggak balik-balik, kok lama kali anak nih mandi, sampai sore nggak balik-balik, Wak. Barulah dicek ke sana, yang ditemukan cuman handuk sama perlengkapan mandinya Ehsan aja. Itu di tempat mandinya kan. Sebelum akhirnya si Ehsan ini dinyatakan hilang, Wak, beberapa warga pun sempat melihat ada pakaian yang ditinggalkan oleh korban di tepi sungai. Penemuan pakaian Ehsan itu terjadi sekitar jam 3 sore. Nah, melihat jejak pakaian yang ditinggalkan, awalnya mereka itu menduga sepertinya si Ehsan ini terseret arus saat mandi di sungai tersebut. Dan setelah itu mereka pun langsung melapor kepada tim kepolisian, dan tim kepolisian pun langsung memberangkatkan satu tim rescue dari kantor pencarian dan pertolongan Semarang untuk bisa melakukan operasi pencarian disertai dengan alat-alat pencarian SAR air, Wak. Upaya pencarian tim SAR gabungan dengan metode penyisiran susur sungai pun dari tempat kejadian menuju ke arah selatan kurang lebih sekitar 2 km tuh, Wak, tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan juga ada pertanyaan besar. Menurut Humas Basarnas Jateng, Wak, beliau menerangkan pada saat itu beliau ini melihat kondisi kedalaman sungai yang dangkal. Jadi agak mustahil gitu ada korban yang terseret arus di sana. Dimana kedalaman sungai itu cuma 30 cm aja, Wak. Maksimal ya 1 meter. Nah, Ehsan ini kan orang dewasa kan, pasti tingginya juga lebih dari 1 meter, nggak mungkin tenggelam gitu, ha. Dan dari kondisi tersebut lah membuat para relawan tuh mulai kebingungan. Tapi walaupun demikian mereka tetap menyisir daerah tersebut bolak-balik, tapi sama aja nggak membuahkan hasil. Ehsan tidak juga ditemukan, Wak. Ditambah lagi tuh, arus dari sungai tersebut nggak deras sama sekali. Karena kan logikanya nggak mungkin sungai itu bisa nyeret korban hingga hanya tenggelam gitu kan. Udah lah nih, kebingungan lah itu keluarganya, Wak. Dan yang misteriusnya pada saat pencarian itu, yaitulah ibunya korban ini mengaku melihat anaknya di atas pohon bambu itu. Dikarenakan inilah banyak masyarakat yang akhirnya mengaitkan kejadian hilangnya Ehsan ini dengan kemungkinan bahwa si Ehsan ini diculik oleh makhluk gaib di sana. Sampai akhirnya, Wak, alhamdulillahnya Ehsan pun berhasil ditemukan di Kamis malam pada tanggal 20 Agustus 2020 itu sekitar jam 11 malam. Dan pada saat ditemukan Ehsan ini dalam keadaan linglung, dia pun berjalan dalam keadaan
tanpa busana Wak, menuju ke sebuah angkringan di depan MTS Pucang. Munculnya Ehsan ini bermula ketika ada seorang warga setempat bernama Utoro lagi berdagang angkringan di depan MTS tersebut. Kemudian tiba-tiba Wak, Mas Utoro ini ditepuk di punggungnya dari belakang, wah gitu. Waktu Mas Utoro ngeliat ke belakang, kaget dia Wak, lantaran dia melihat ada seseorang dalam keadaan tanpa busana lah, kalian pikir. Nah itulah si Ehsan. Dan akhirnya setelah Ehsan ditemukan oleh warga, ia pun kemudian diberikan kain untuk bisa menutupi bagian bawah tubuhnya tadi. Dan anehnya nih Wak ya, pada saat mau diantarin pulang dengan mobil nih, si Ehsan menolak untuk naik mobil dan dia minta pulang dengan cara digendong. Udah dibilang kan sama warga, udah jangan digendong, mending kamu naik mobil aja biar lebih cepat lagi, biar kamu lebih nyaman. Tetap nggak mau Wak, si Ehsan nggak, saya maunya digendong, kata dia gitu. Akhirnya karena memang ini permintaannya si Ehsan pun digendong nih oleh warga menuju rumah Wak, dengan kawalan Basarnas Semarang dan juga BPBD. Dan setelah sampai di rumah pun Ehsan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan medis, dan diketahui bahwa Ehsan ini sudah hilang selama 32 jam. Hal yang menimpa Ehsan tersebut dan kejadian bagaimana dia ini pulang dengan keadaan yang seperti itu dipercaya oleh warga di sana bahwa Ehsan ini merupakan korban yang sempat diculik oleh beberapa makhluk gaib yang ada di sana, tapi akhirnya dipulangkan. Ada Wak Magelang di sini, boleh kali komen di bawah untuk melengkapi bagaimana kisah dari si Ehsan, atau mungkin kalian adalah kerabat Ehsan, atau mungkin Mas Ehsan yang sendiri yang nonton video aku. Tolong Mas berbagi di cerita di bawah, kami pengen dengar. Mantap. Semoga Mas Ehsan baik-baik terus ya. Oke, next. Pengalaman kedua terjadi kepada seorang ketua RT bernama Bapak Wardiman dari Kalimantan Tengah, di mana pada awal tahun 2020 kemarin menjadi salah satu momen yang tidak bisa dilupakan bagi seorang pria bernama Wardiman ini. Bapak ini menjabat sebagai seorang ketua RT Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berusia 44 tahun Wak. Hampir sama nih kejadiannya kayak Mas Ehsan. Pasalnya nih ya, Bapak Wardiman ini mengalami sebuah peristiwa yang misterius, di mana dirinya ini dikabarkan hilang selama 30 jam, hingga aparat pun harus turun tangan juga Wak, untuk bisa mencari keberadaannya Bapak Wardiman ini. Tapi Wak, entah kenapa nih ya, tiba-tiba dirinya ini muncul di rumah kerabatnya dalam kondisi linglung dan kaki yang penuh dengan luka gores. Nah, apa sebenarnya yang dialami oleh ketua RT ini? Jadi Wak, rekan korban yang bernama Pak Wakna ini menceritakanlah awal mula Bapak Wardiman ini menghilang. Dimana pada saat itu Bapak Wardiman ini lagi bekerja sebagai buruh bangunan di Desa Manggu, Kecamatan Sanaman, Mantikal. Nah, pada saat itu Wak, Bapak Wardiman ini berpamitan kepada rekan kerjanya untuk buang air bentar nih ke belakang. Tapi setelah itu Bapak Wardiman pun gak balik-balik. Nah, rekan-rekan yang panik karena tahu bapak ini gak balik-balik, akhirnya mulai melakukan pencarian nih Wak. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera menghubungi pihak kepolisian serta keluarganya Bapak Wardiman ini untuk bisa memberikan kabar akan hilangnya Pak Wardiman. Berbagai upaya pencarian pun dilakukan Wak. Bahkan ya, upaya pencarian melalui ritual pun gagal menemui hasil Wak. Tapi secara mengejutkan, setelah hari kedua upaya pencarian, Bapak Wardiman pun tiba-tiba muncul di rumah kerabatnya. Kondisinya pada saat itu sungguh mengkhawatirkan Wak, karena Bapak Wardiman ini balik dengan keadaan yang linglung juga dan penuh luka gores di bagian kaki sampai paha. Tapi walaupun demikian, rekan serta keluarganya bersyukurlah bahwa Bapak Wardiman ini kembali dalam keadaan yang baik-baik aja. Masih hidup lah gitu paling enggak. Dan warga setempat pun berkeyakinan jika peristiwa yang dialami oleh Bapak Wardiman itu disebabkan ulah dari makhluk halus Wak. Warga yakin kalau Bapak Wardiman ini sudah dibawa oleh roh yang menyerupai seorang perempuan ke dalam hutan yang memang merupakan pintu dari alam gaib. Wah, Bapak Wardiman sendiri pun bercerita kalau dirinya itu pada saat kejadian sempat melihat ada sesosok perempuan seusai beliau ini buang air kecil, dan beliau menambahkan bahwa sosok perempuan tersebut seakan-akan sedang memanggil-manggil dirinya. Dan karena Bapak Wardiman berpikir kemungkinan si cewek ini lagi butuh sesuatu, akhirnya dihampirinya lah si cewek ini. Kata Pak Wardiman, iya perempuan itu manggil saya, terus saya samperin lah. Pada saat itu saya masih sadar nih katanya. Dan setelah itu saya dibawa oleh si cewek itu ke dalam sebuah rumah, dan habis itu saya udah gak sadar lagi Pak. Nah itulah diduga Pak Wardiman ini diculik gitu ha. Dan alhamdulillahnya Pak Wardiman bisa kembali dalam keadaan hidup, dan pasca kejadian pun Bapak Wardiman langsung mendapatkan perawatan di rumahnya. Dan hal yang menimpa Bapak Wardiman ini menimbulkan tanda tanya besar di sana, mengingat peristiwa ini terjadi di tempat yang memang bukan tempat tinggal Bapak Wardiman. Ada kemungkinan nih ha, Bapak Wardiman pada saat itu melakukan sesuatu yang secara tidak sadar telah mengusik para roh halus di sana mungkin. Tapi ya udah, untungnya Bapak Wardiman ini bisa pulang dengan selamat. Yang dari Kalimantan Tengah, boleh banget berbagi kisah kalian seputar Bapak Wardiman ini. Dan sekarang kita akan masuk ke pengalaman ketiga. Check it out.
Yang ketiga, pengalamannya Mas Sinchan dari Lombok. Nama aslinya bukan Sinchan, tapi itu akrab dipanggil Sinchan gitu Mas ini ha. Jadi memang sempat juga tuh kan ada video yang viral di media sosial yang memperlihatkan ada upaya evakuasi warga dusun Kuranji, Desa Lembar, Lombok Barat. Dimana di video itu menunjukkan ada evakuasi terhadap seorang pria dan ada beberapa masyarakat juga yang turut menolong pria yang ditemukan pingsan di atas pohon, Wak. Siapa yang di atas pohon itu? Itu Mas Sinchan ini. Mas Sinchan ini bernama asli Ketut Arya, Wak. Beliau berusia 20 tahun. Katanya udah diculik oleh makhluk gaib. Peristiwa penculikan ini terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 lalu, beberapa saat setelah Mas Sinchan ini beli air aren, Wak. Nah ceritanya pada saat itu Mas Sinchan ini lagi beli air aren, Wak. Sekitar jam 7.15 malam waktu Indonesia Tengah. Nah pada saat lagi beli, lagi mesen, dia izin nih sama si penjual. Dia bilang, "Bu, buatin dulu ya, saya mau pipis bentar nih ke belakang," katanya. Oke Mas, kata kayak gitu kan. Tapi nih ditunggu, punya tunggu, kok nggak balik-balik Mas Sinchan ini. Penjual aren pun curiga, kok nggak balik Mas ini ya kan, harusnya dia udah ambil di pesanan dia ya kan. Ditambah lagi kendaraannya Mas Sinchan itu masih keparkir di tempat semula. Akhirnya coba dicari lah ini masih penjual dan beberapa warga di sana. 1 jam dicari nih kan, Wak, di tempat yang kemungkinan Mas Sinchan ini lagi buang air kecil. Tapi nihil juga, Wak, nggak ditemukan Mas Sinchan kan. Akhirnya mereka mengadukanlah hal ini ke kepolisian. Tim kepolisian turun, kepala desa turun, warga juga turun nih nyari Mas Sinchan, Mas Sinchan. Nggak juga ditemukan, Wak, sampai akhirnya mereka ini berinisiatif untuk memakai bele ganjur. Bele ganjur itu adalah alat musik khas daerah setempat yang memang sering dipakai untuk mencari orang yang diyakini hilang diakibatkan makhluk gaib, Wak. Dan menurut beberapa kesaksian warga di sana, Wak, mereka mengatakan kalau orang hilang yang disembunyikan oleh makhluk astral ini memang sudah sering terjadi di Kuranji ini, weh. Itulah makanya mereka mencoba memanggil si Sinchan ini dengan menggunakan alat musik bele ganjar tadi. Pencarian Sinchan dengan menabuh bele ganjar pun berlangsung selama 3 jam, di mana warga pun berteriak sorak-sorai memanggil-manggil namanya Mas Sinchan, Wak. Nah, menurut pengakuan Pak Tarbe ini adalah pamannya Sinchan. Pencarian itu baru berakhir sekitar jam 11 malam, di mana ada ratusan orang yang dikerahkan dalam pencarian tersebut, Wak. Nah, Pak Tarbe ini awalnya nggak yakin nih kalau keponakannya hilang gara-gara diculik makhluk gaib, Wak. Beliau baru percaya setelah warga mulai menabuh bale ganjur tadi itulah. Dan akhirnya, Wak, setelah berjam-jam memainkan bale ganjur dan berteriak-teriak namanya Sinchan, Mas Sinchan pun ditemukan pingsan di atas pohon. Ngapain kalian pikir lagi beli air aren tiba-tiba manjat atas pohon? Aneh kan? Dan setelah penemuan itu warga pun berbondong-bondong langsung menyorotkan senter ke arah atas pohon-pohon aren dan menemukan Sinchan di sana sambil memakai kaos kuning, Wak. Posisinya pada saat itu sambil duduk nih di pelepah pohon aren, dan katanya nih kalau orang normal duduk dengan keadaan seperti itu harusnya dia jatuh. Tapi enggak, Wak, Mas Sinchan malah duduk di sana dalam keadaan pingsan itu. Dah lah kan, akhirnya warga pun mencoba membawa turun badannya Sinchan. Langsung lah itu diberikan penanganan medis kan. Setelah Mas Sinchan ini mulai sadar, dia pun diminta ini keterangan sebenarnya apa yang terjadi sama kau, katanya. Dan pada saat itu, Wak, Mas Ketut Arya atau Sinchan ini tidak dapat mengingat dengan jelas detail kejadian yang dialaminya. Dia pun nggak sadar, nggak tahu dirinya tuh hilang sampai dicari-cari sama warga tuh nggak. Tapi yang dia bisa ingat, Wak, pada saat dia lagi membeli air aren tadi, dia ingat tuh kalau misalnya dia izin pergi bentar buang air kecil. Nah, pada saat lagi buang air kecil itu, Mas Sinchan sama nih kayak Pak Wardiman mengaku melihat ada sosok wanita. Mas Sinchan bilang waktu itu pada saat lagi buang air kecil tiba-tiba nih ada wanita cantik, tapi wajahnya nggak kelihatan, ngadep belakang, kata Mas Sinchan. Nah, pada saat melihat si cewek itu belum sempat dihampiri sama dia, Wak, Sinchan itu langsung merasakan tubuhnya nggak bisa digerakkan, terus nggak sadar aja udah. Dan Mas Sinchan juga menduga kejadian yang dialaminya ini ada kaitannya dengan kebiasaan melamun yang akhir-akhir ini kerap terjadi olehnya, Wak. Jadi kata Mas Sinchan ya, sebelum kejadian dia itu juga sering melamun aja gitu tanpa sebab. Kalian pikir tiba-tiba ada di atas pohon? Kan agak nggak logis kan, Wak? Tapi ya itu pula kejadiannya ya kan. Yang keempat terjadi kepada seorang pria bernama Mas Fatur dari Jombang. Jadi, Wak, Mas Fatur Rozi ini berusia 31 tahun diduga menghilang karena diculik makhluk gaib dan alhamdulillahnya sudah berhasil ditemukan. Dan ternyata Mas Fatur ini sempat kabur, Wak, dari rumah setelah mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Mas Fatur ini merupakan warga dusun Surobayan, Desa Tanggaran, Kecamatan Petongan, Jombang, dan dia ini ditemukan sekitar 5 km dari rumahnya setelah hilang beberapa waktu. Nah, Mas Fatur ini juga dikenal oleh masyarakat di sana sebagai orang
seorang yang pendiam. Dan selama itu pula Mas Fatur ini menderita penyakit infeksi paru-paru. Dan pada saat kejadian Wak ya, dikatakan bahwa Mas Fatur ini sedang diantar oleh pamannya untuk berobat ke dokter pada hari Minggu sore hari Wak. Dan setelah diantar ke sana, nggak lama kemudian Mas Fatur ini balik Wak, karena tempat praktek dokter yang dituju saat itu tutup. Dan nggak lama kemudian sekitar jam 7 malam dia pun tidur nih. Kemudian di keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin sekitar jam 3 pagi Wak, Mas Fatur ini terbangun dari tidurnya, dan pada saat itu dia ini merasa mendengar ada suara-suara aneh. Dan dikarenakan suara-suara aneh itu cukup mengganggu, akhirnya Mas Fatur memutuskan untuk pergi dari rumah itu tanpa pamit ke keluarganya Wak. Dan menurut pengakuannya Mas Fatur, dia mengatakan kalau dia ini mendengar seperti banyak kali orang yang teriak-teriak Wak. Makanya itulah dia memutuskan untuk keluar dari rumah, tapi tanpa tujuan tuh Wak, dengan jalan kaki. Dah sejak saat itu Fatur nggak balik-balik, hilang. Dicari tim kepolisian nggak ada. Warga udah keliling desanya nih, nggak ada. Sampai akhirnya Mas Fatur ini akhirnya ditemukan oleh warga dalam kondisi yang selamat di dermaga penyeberangan Sungai Brantas, Desa Gumulan, Kabupaten Jombang di sore hari sekitar jam setengah 4 sore Wah. Dan tempat itu berada sekitar 5 km dari rumahnya Mas Fatur. Dan setelah diperiksa, Mas Fatur pun langsung dibawa ke rumah sakit, mengingat juga dia ini kan ada penyakit kan. Dan alhamdulillahnya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya Mas Fatur. Nah, setelah Mas Fatur ditemukan, itulah berbagai spekulasi terkait menghilangnya pemuda itu pun sempat berkembang Wak. Dimana nih diduga yaitu Mas Fatur ini baru aja diculik oleh makhluk gaib berdasarkan suara-suara yang sudah dia dengar sebelumnya. Nah, salah satu rumor yang paling santer menyebutkan bahwa si Mas Fatur ini menghilang karena diculik wewe gombel. Tahu kan kalian makhluk gaib yang dipercaya masyarakat Jawa gemar menculik anak-anak Wak. Walaupun Mas Fatur ini udah nggak anak-anak lagi, tapi mungkin ya udahlah diculik aja lah gitu ha. Dan pada saat itu sebelum Fatur ini ditemukan Wak ya, warga di sana pun berinisiatif untuk menabuh berbagai perabotan rumah tangga sambil memanggil nama Fatur Wak. Karena cara ini dipercaya oleh warga di sana bisa membuat makhluk gaib melepaskan korban. Bahkan juga pada saat itu pencarian Mas Fatur ini dihadiri beberapa paranormal. Yaitu bentuk ikhtiar mereka aja sih supaya bisa menemukan Mas Fatur Wak. Dan pada saat Mas Fatur udah mulai pulih, dia pun ditanya lah pasti, "Kenapa Tur? Kok dari mana Tur?" tanya orang-orang kan. Kan malamnya dia dengar suara-suara aneh kan Wak. Terus dia kabur lah ini keluar. Suara-suara tersebut tetap kedengeran Wak. Sampai akhirnya dia lupa pada saat di mana dia udah nggak sadarkan diri. Tahu-tahu dia udah ada di dermaga itu aja gitu. Ada di sini Wak Jombang. Tahu kalian kisahnya Mas Fatur? Boleh komen di bawah Wak. Mantap. Terakhir, nah yang terakhir ini adalah pengalaman dari seorang bocah berumur 9 tahun bernama Angel yang berasal dari Tanjung Priok, di mana di Angel ini sebelumnya dilaporkan hilang di Tanjung Priok oleh orang tuanya Wak. Dan yang mengherankan nih Wak ya, setelah satu keluarga mencari si Angel ini di satu rumah, di lingkungan rumahnya Angel nggak ditemukan, dilapor kepada tim kepolisian nggak juga dapat hasil yang memuaskan, Angel juga masih nggak ketemu. Sampai akhirnya nih dan tak kayak gimana ceritanya nih Wak ya, tiba-tiba Angel ini ditemukan di dalam kamar mandi rumahnya sendiri. Padahal udah semua sudut rumah itu Wak dicari sama keluarga Angel, nggak juga ada Angel. Dan dari sinilah ayah Angel menduga bahwa buah hatinya ini baru aja diculik makhluk gaib. Dan pada saat ditemukan itu ya Wak ya, posisi si Angel ini sedang berlutut di dalam bak mandi yang lagi berisi air, dan dia menangkupkan kedua tangannya seperti sedang berdoa. Tapi pandangannya Angel ini kosong Wak. Dan pada saat ditemukan, Angel ini dalam keadaan yang menggigil. Ayahnya Angel menambahkan bahwa Angel ini baru berhasil ditemukan setelah dirinya memanggil pendeta untuk membantunya. Dan selain pendeta juga beliau memanggil 2 orang polisi. Saat pendeta itu lagi berdoa Wak, di dalam kamar mandi yang ruangannya tertutup tersebut tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Lah kaki-laka semua orang barulah itu nyusul ke kamar mandi. Dan yang mengherankan nih Wak, pada saat menghampiri kamar mandi tersebut, itu kamar mandi loh ya, harusnya nggak dikunci kan, ini terkunci Wak dari dalam. Akhirnya mereka pun mencoba membuka pintu tersebut secara paksa. Setelah pintu kamar mandi itu terbuka, itulah baru mereka menemukan Angel yang sedang menggigil di dalam bak mandi berisi air itu. Nah pada saat itu nih ya, sebelumnya mereka berpikir kalau si anak ini lagi diculik. Tuh, kenapa bisa kayak gitu? Dalam bak mandi Wak, bunyi daun tumbuhan buang kayak lagi habis dihentam dari atas, duar gitu. Apa yang sebenarnya terjadi sama Angel? Ada apa nggak kerabat Angel di sini? Boleh kisahin di bawah cerita lengkapnya. Dan semoga sekarang di Angel baik-baik aja ya. Oke Wak, jadi itu tadi beberapa kisah dari pengalaman-pengalaman orang yang mengaku diculik oleh makhluk gaib. Gimana menurut kalian? Ya ini semua wallahu alam Wak, terserah kalian mau percaya apa enggak. Mungkin saat ini kita tuh ada kayaknya nggak mungkin deh Wak, tapi nanti mungkin akan beda kisahnya kalau hal itu terjadi sendiri sama kita ya kan. Yang jelas alhamdulillahnya semua orang-orang yang aku sebutkan tadi sekarang dalam keadaan yang baik-baik aja, dan semoga selalu sehat ke depannya. Dan aku pengen banget dengar apakah mungkin ada dari Wawa di sini yang memiliki pengalaman khusus soal penculikan makhluk gaib ini. Mungkin dari kerabat kalian, kawan kalian, atau mungkin kalian sendiri
sendiri, komen di bawah Wak, ceritain semua, aku pengen denger kali. Dan yang jelas nih memang dari beberapa cerita-cerita yang aku sebutkan tadi, kebanyakan terjadi di beberapa tempat yang bisa dikatakan penuh makhluk gaib, kayak tadi di hutan, di sungai, kayak gitu kan. Ya aku himbau lah kalian, tolong hati-hati, jaga sikap, jaga ucapan di tempat-tempat kayak gitu ya Wak ya. Kadang kita juga nggak tahu sih misteri apa yang sebenarnya ada di tempat-tempat kayak gitu tuh loh ya Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you on next video Wak. Bye.